Subscribe, share, gratis. Thank you. Novel Ranela, Part 25, Berantem. Semua orang bisa berubah, namun bukan seperti Power Ranger yang bisa langsung berubah. Gue berubah karena keadaan. Ranela, istrinya Zap. Rane mengganti bajunya dengan dress selutut berwarna salem. Ia menatap perutnya sedikit menonjol, seperti buncit. Ia bercermin menatap tubuhnya. Selama ini Rane tak pernah membiarkan lemak ada di tubuhnya. Ia selalu menjaga pola makannya, sehingga tubuhnya selalu terlihat langsing dan seksi bak model ternama. Astaga, perut gue, badan gue, gemukan. Wah, ini pasti efek hamil. Kenapa gue baru sadar? Terus nanti kalau perut gue udah besar, gue pasti kayak badut. Teriak Rane histeris. Ia tak mau memiliki tubuh yang besar dan gemuk. Apa kata orang-orang nanti? Tubuhnya tak cantik dan tak seksi lagi. Semua karena bapakmu bocil. Kamu jadi ada di perutku dan sekarang kamu buat aku gendut. Rane menghela napasnya. Harus banyak sabar, mau gimana lagi, semua sudah terjadi. Menyesali dan marah pun tak ada gunanya. Janin yang tak berdosa sudah ada di perutnya. Lagi pula ia sendiri ikut andil dalam membuat anak. Pipinya bersemu merah. Kala mengingat kegiatan mereka tadi malam, ia yang lebih mendominasi. Aku akan gunakan kamu buat ngerjain bapak kamu. Jadi kamu siap-siap ya, harus dukung mami. Rane berbicara sendiri dengan perutnya. Entah berapa usia kandungannya, Rane belum tahu karena ia belum memeriksanya ke dokter. Rane menyelesaikan make up-nya dengan cepat. Tak terlalu menor karena dirinya pun sudah cantik tanpa make up. Namun lipstiknya hari ini dengan warna merah cabai. Rane mengambil wet guess-nya hari ini. Ia mau memakai sepatu yang senada dengan dressnya. Penampilan Rane memang selalu memukau, membuat yang melihat parasnya selalu terpesona. Setelah beres, Rane keluar dari kamar dan langsung menuju mobil di halaman rumah dengan Pak Ujang sebagai sopirnya. Zap sudah berangkat dari jam 8 pagi karena ada ujian, sedangkan Rane baru ada kelas jam 10 pagi yang membuat pasangan calon orang tua muda tersebut tidak bisa berangkat bareng. Setengah jam lebih, akhirnya mobil mewah tersebut sampai di depan kampus. Rane turun dari mobil dan mobil pun langsung meninggalkan area tempat menuntut ilmu Rane. Rane berjalan seperti biasanya, menatap lurus ke depan dengan tatapan angkuh. Sweet, sebuah siulan godaan dari perkumpulan para lelaki. Saat ini area kampus begitu ramai dan saat Rane lewat semua menatapnya, membuat Rane risih. Tumben sekali semua para perempuan menatapnya. Biasanya para laki-laki saja yang hobi menatapnya. Apa lo lihat-lihat sini Rane? Pada perempuan yang duduk bersama teman lainnya. Mereka langsung menunduk takut. Rane berjalan lagi dan banyak yang memperhatikan serta berbisik-bisik entah tentang apa. Rane tak peduli. Sebuah suara membuat Rane mendadak diam dan berhenti. Ini loh yang hamil di luar nikah. Sombong banget sih sama gue. Buntingkan dia, ujar seorang laki-laki yang disambut tahu oleh teman lainnya. Rane mengepalkan tangannya lalu ia menoleh. Apa maksud lo? Ada yang merasa. Ucapannya lagi membuat Rane melotot. Tak suka. Sini loh, apa maksud lo ngomong kayak gitu? Teriak Rane yang membuat para mahasiswa-mahasiswi lainnya langsung berkumpul dan menyaksikan akan kemarahan seorang Ranela. Cewek yang terkenal barbar, kalau marah bisa habis karena Rane tak segan-segan dengan orang yang mengusik hidupnya. Selama ini para laki-laki hanya suka menggoda tanpa membuat Rane marah. Karena sesekali wanita itu marah, habislah semua. Karena selain cewek tercantik, seksi juga barbar di kampus, Rane juga adalah cewek yang kuat, bukan cewek lemah. Rane jago bela diri. Memang tak banyak yang tahu karena Rane jarang mengeluarkan semua ilmu bela dirinya. Dan alasan itulah kenapa orang tuanya bisa melepas Rane tinggal sendiri di Indonesia, karena Rane bisa menjaga diri. Lelaki yang pernah Rane tolak secara terang-terangan berdiri menghampiri Rane yang kini berdiri menatap tajam. Sandi, emang beneran kan lo bonting, dasar cewek murahan? Plak, satu tamparan cukup keras langsung menempel di pipi Sandi. Sandi menatap Rane marah karena gadis yang dulu ia kejar menampar pipinya. Apa urusan lo ngomong begitu? Udah deh, dasar cewek murahan, hamil di luar nikah aja kok bangga. Sandi menatap remeh Rane. Gue yang hamil, kenapa lo repot, hah? Emang ada peraturan kalau mahasiswi dilarang hamil, hah?
Pantasan suka ganti-ganti mobil, mainnya pasti sama om-om berduit. Bunting deh. Rane langsung menarik kerah laki-laki yang tingginya setara dengannya. Karena Rane tinggi ditambah juga dengan sepatunya yang tinggi, ia tidak segan-segan menampol lelaki itu di hadapannya. Rane sudah terlanjur tersulut emosi karena perkataan Sandi yang merendahkannya. Sandi memegang tangan Rane yang berada di kerahnya, namun dengan sigap Rane langsung memberikan beberapa tonjokan yang membuat Sandi tersungkur. Ia merasa tak terima dipermalukan Rane, yang seorang wanita. Rane dan Sandi menjadi tontonan anak-anak yang melihatnya. Jangan pernah sentuh gue. Loh, kalau bukan cewek lo udah gue balas ya Rane. Sandi meninju angin. Apa? Takut sama gue? Ayo balas, kita berantem sekarang, ujar Rane mengambil ancang-ancang untuk meninju Sandi. Semua yang menonton saling menyoraki, bukannya melerai. Perkelahian tersebut malah membuat semakin panas. Rane yang emosinya semakin meluap ingin sekali mengeluarkan semua kekesalannya. Sudah lama juga ia tak pernah berantem. Sudahlah, jangan sok-sokan lo. Daripada kalah dan lo keguguran, mending semua tendangannya melayang di perut Sandi, membuat laki-laki itu meringis dan jatuh. Rane mendekat lalu menampar pipi Sandi bolak-balik. Itu balasan buat lo karena sudah mendoakan yang jelek buat anak gue. Kalau lo dan kalian semua mau tahu gue emang lagi hamil dan bayi gue kuat buat ngelawan lo yang lemah ini, teriak Rane. Ia berdiri dan hendak menendang Sandi namun tak jadi karena sudah sebuah suara yang tak asing bagi keluarga kampus yang mampu membuat kerumunan bubar seketika. Kalian ikut ke ruangan saya. Jadi benar kamu hamil? Tanya Pak Kuncoro dekan universitasnya. Ada dosen lainnya yang berada di ruangan Pak Kuncoro yang turut hadir untuk menyelesaikan masalah Rane dan Sandi. Iya, berapa bulan? Gak tahu, jawab Rane cuek. Kamu tahu sikap kamu itu tidak mencerminkan seorang perempuan. Dan kamu Sandi, apa seperti itu memperlakukan teman perempuanmu? Dan Rane sedang hamil. Dia yang memukul saya, Pak. Saya sama sekali tak membalas, ucap Sandi mencoba membela diri. Tapi ia mendoakan anak saya keguguran, Pak, dan mengatakan saya itu cewek murahan. Memang benar gitu kan, Rane? Rane melotot dan menendang kaki Sandi membuat lelaki itu kesakitan. Cukup. Kalau kalian masih ribut, saya akan berikan hukuman. Kalian itu bukan lagi anak SD. Sudah mau jadi sarjana, tapi sikap kalian begini, kekanakan. Sandi meminta maaf dengan Rane. Perintah Pak Kuncoro. Sandi sangat terpaksa meminta maaf dengan wanita barbar itu. Daripada mencari masalah, mending ia mengalah. Maaf Rane. Kamu juga Rane minta maaf karena membuat lebam pipi Sandi. Maaf, hanya kata itu saja. Rane tak mau memperpanjang urusan. Sudah kan Pak, saya permisi, ujar Rane hendak berdiri namun ditahan. Tunggu sebentar Rane. Sandi, kamu boleh keluar. Berjanjilah untuk tidak mengulanginya lagi. Baik Pak, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Setelah Sandi keluar ruangan, Rane disidang oleh dosen di ruangan itu. Saya tahu tidak ada peraturan mahasiswi dilarang hamil. Pak Kuncoro memulai pembicaraan. Tapi menurut tuduhan Sandi, kamu hamil di luar nikah. Apa benar begitu? Enggak. Kamu sudah menikah? Iya, Pak Kuncoro mengangguk. Boleh telepon suami kamu? Rani menghela napas. Ia mengambil ponsel di atas dan menelpon Zap. Namun sayangnya nomornya sibuk. Berulang kali menelpon, namun tak diangkat juga. Suami saya sibuk, nggak bisa ditelepon. Baik, tidak apa-apa. Untuk meluruskan gosip yang beredar, besok bisa kasih lihat saya buku nikah kamu. Iya, baiklah Rane, saya percaya. Tuduhan Sandi adalah salah. Kamu bisa balik ke kelas. Baik, dan selamat atas pernikahan dan kehamilan kamu, Ranilah. Makasih. Rane benar-benar menjawab pertanyaan dengan singkat dan terkesan cuek, membuat Pak Kuntoro menggeleng kepalanya akan mahasiswi satu itu. Saat Rane kembali ke kelas, mata kuliah sudah berjalan. Rane mengetuk pintu dan mengucap maaf karena terlambat. Dosen perempuan yang cukup killer menatap tajam. Kamu mahasiswa yang hamil di luar nikah itu kan? Jelek sial. Kalau bukan dosen gue tabok juga nih. Mulutnya gumam Rane dalam hati. Rane hanya tersenyum. Ia mencium tangan bu dosen lalu duduk. Siapa yang suruh kamu duduk? Maaf bu, saya lelah. Ibu nggak kasihan dengan saya yang lagi hamil muda, ucap Rane membelas. Cek dasar ya, perempuan zaman sekarang sudah hamil di luar nikah nggak ada sopannya lagi. Kamu duduk, tapi saya tidak absen, ujar dosen itu membuat Rane
menggumam kesal. Sabar Rani, sabar. Belum tahu aja suami gue itu siapa. Rani tertawa. Dalam hatinya membayangkan satu kampus tahu kalau suaminya itu seorang hafiz Quran yang suka nongkrong di masjid kampus. Dan yang Rani tahu Zab itu adalah salah satu yang laki-laki terkenal akan kealiman dan kesopanannya. Rani yakin satu kampus bakal heboh dan gemar mendengar seorang mahasiswi barbar menikah dengan mahasiswa alim dan soleh. Rani tertawa. Ia menunggu saat itu datang saat semuanya tahu kalau ia sudah menikah. Lanjut ke bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.